Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah korupsi di negara Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pantau visual langsung dari Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, di mana hari ini dilaksanakan rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah 2026, di mana beberapa saat lalu Presiden Prabowo Subianto sudah hadir dan juga didampingi sejumlah menteri yang tentunya nanti akan memberikan arahan dan juga pidato terkait dengan kebijakan-kebijakan dan juga program-program pemerintah untuk bisa langsung diterima oleh kepala daerah yang juga sudah hadir di lokasi. Dan saudara, kita akan bahas soal Rakornas Prabowo bersama dengan Kepala Daerah Indonesia hari ini bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman. Selamat pagi, Mas Zainur. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Zainur, ini kepala daerah. Kita ngomongin soal kepala daerah yang semuanya berkumpul sekarang di Bogor. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu, ini kan banyak sekali loh kepala daerah yang terkena OTT KPK gitu. Nah, ini mumpung lagi pada ketemu sama Pak Prabowo hari ini, kira-kira Pak Prabowo bisa ngomong apa soal ya itulah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, Mas? Ya, jadi nggak cuma dari pusatnya yang korupsi gitu, yang petinggi-petingginya gitu, tapi di daerah-daerah juga itu banyak yang melakukan korupsi, karena dari KPK sendiri itu banyak menangkap. Jadi banyak operasi tangkap tangan yang menangkap kepala daerah yang melakukan korupsi. Ya, pagi itu ya akhir tahun kemarin sampai Januari ini. Tentu dengan beberapa kali OTT terakhir ya, seperti terhadap Bupati Pati atau terhadap Wali Kota Madiun, ini menjadi indikator bahwa korupsi masih merebak di berbagai daerah di Indonesia. Memang sebenarnya korupsi itu terjadi juga di tingkat pusat, tetapi kan kalau kita bicara soal di daerah, karena jumlah kepala daerah itu sangat banyak, ketika ada OTT, maka kemudian publik melihat adanya kemungkinan hal yang sama juga terjadi di berbagai daerah yang lain. Nah, kalau ini ada kesempatan Presiden bertemu dengan para kepala daerah, tentu ini bisa menjadi kesempatan yang pertama untuk terus mengingatkan kepala daerah untuk menjaga integritasnya, menjauhi dari perilaku korupsi, dan yang kedua saya pikir juga perlu ada pembicaraan bagaimana untuk dapat mencegah dan mengurangi korupsi di daerah. Tentu kan sebelumnya sudah pernah ada retreat ya, Mas Permana ya. Ternyata retreat itu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, sudah ada materi tentang pembekalan anti korupsi. Nyatanya juga tidak bisa mencegah para kepala daerah dari melakukan tindak pidana korupsi. Mengapa? Karena isinya baru sebatas pidato. Belum pada perubahan sistem, termasuk misalnya bagaimana sistem pengawasan yang tidak berjalan di daerah itu juga belum ada perubahan sama sekali. Jadi seharusnya kesempatan. Ya, jadi kayak ngomong doang gitu. Kalau misalnya cuma nasehatin tapi nggak ada konsekuensi dari korupsi yang kuat ataupun yang berat, itu orang tuh pasti akan mencari kesempatan dan kayak nyari-nyari waktu gitu untuk melakukan korupsi gitu, nyari kesempatan dan melihat wah pengawasan ternyata belum diperketat nih, terus hukumannya belum diperberat nih, akhirnya orang mikir oh korupsi aja lah gitu lah, nyari kesempatan di sana. Jadi solusinya mungkin dari pengawasan diperketat dan hukumannya itu benar-benar diperberat, sehingga orang tuh merasa takut untuk melakukannya, takut ketahuan. Kalaupun mereka bisa lolos di awal, terus ketahuan hukumannya itu, mereka bisa khawatir dengan hal tersebut. Jadi karena takut mereka itu ketahuan sama hukumannya yang sangat berat. Ya, jadi bisa dari dua tuh, dari pengawasannya dan hukumannya diperberat. Harusnya dapat digunakan untuk berdiskusi bagaimana mendesain sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang anti korupsi, yang juga dapat memperbaiki kualitas pengawasannya. Misalnya gini, Mas, saat ini APID, aparatur pengawas internal pemerintah, itu berada di bawah kepala daerahnya. Inspektorat daerah itu dipilih dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, sehingga mustahil mereka bisa mengawasi kepala daerahnya kalau mereka bertanggung jawab pada kepala daerah itu. Nah, ini kan harusnya juga dapat dicarikan solusi, carikan jalan keluar agar apa? Agar bisa mencegah korupsi ke depan dengan pengawasan yang efektif. Jadi yang ngawasinnya itu ada di bawah dari kepala daerahnya. Kalau misalnya kepala daerahnya itu korupsi, ya si bawahannya ini mungkin nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Harusnya dibuat kayak lembaga ataupun yang mengawasi itu di luar dari kuasa dari atasannya gitu ya. Kalau atasannya korupsi, ya harusnya bisa ketangkep gara-gara pengawasan itu di luar dari kekuasaan atasannya gitu ya. Oh, bayangin kalau misalnya atasan kalian korupsi, bosnya itu melakukan kejahatan gitu ya, yang bawahannya kemungkinan ikutan ataupun diancam gitu. Kalau misalnya mereka mengusut gitu ya, mungkin dipecat ataupun dikeluarkan dari jabatannya. Ya, jadi resikonya besar gitu ya si pengawas ini kalau misalnya mereka mau mengungkap hal-hal yang berbau dengan korupsi ataupun kejahatan dari atasannya sendiri gitu. Jadi harus cari solusi juga dari sistemnya supaya punya kekuasaan si pengawas ini untuk mengawasi kerja dari kepala daerahnya. OTT sebagai satu bentuk penindakan. Kalau sudah pada level penindakan, tentu kemudian kerusakan yang terjadi, kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar, baik terhadap masyarakatnya, terhadap jalannya pemerintahan, maupun terhadap para aktor-aktor politik di daerah. Itu mungkin yang pertama, Mas Rima. Gitu ya. Jadi lebih mengobati penyakitnya, tapi kita tidak mencegah akar masalahnya.
Jadi kalau kita nggak mencegahkan masalahnya itu akan terus terjadi gitu, dan makin banyak dan makin sering, itu yang menjadi masalahnya. Kalau dari sistemnya udah diperbaiki, maka kemungkinan korupsi itu akan semakin mengecil gitu ya, dari pengawasan diperketat sama hukumannya diperberat. Internal pemerintah ini yang ya memang aneh gitu ya, ada di bawah kepala daerahnya langsung ya misalnya ditekan atau gimana gitu. Nah, kalau menurut Mas Zainur, seharusnya di bawah siapa? Apakah langsung bertanggung jawab ke Kemendagri atau seperti apa, Mas Zainur? Ya, itu bisa menjadi salah satu opsi ya, meletakkan APID, aparatur pengawas internal pemerintah daerah, yang misalnya dinaikkan satu tingkat. APID-nya kabupaten kota itu bisa misalnya diletakkan di bawah provinsi, di bawah gubernur, atau misalnya kalau APID-nya provinsi bisa diletakkan di bawah Kemendagri. Tapi tidak perlu membuat lembaga baru, karena untuk pengawas internal pemerintah sebenarnya sudah ada BPKP. Untuk pengawas eksternalnya di aspek keuangan sudah ada BPK. Yang diperlukan adalah mengubah bentuk pertanggungjawaban APID-nya, tidak secara langsung bertanggung jawab kepada kepala daerahnya, agar mereka bisa melakukan fungsi pengawasan dengan efektif, tidak mendapatkan intervensi. Tapi menurut saya tentu kesempatan pertemuan antara presiden dengan para kepala daerah ini bisa membahas berbagai persoalan. Harusnya bisa dua arah, tidak satu arah, karena kan ada banyak isu gitu ya terkait dengan pemerintahan daerah, mulai dari isu soal rencana untuk mengubah pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD, kemudian banyaknya kasus korupsi di pemerintah daerah, kemudian juga persoalan keterbatasan anggaran di daerah, dan juga sedemikian banyak persoalan-persoalan lain. Nah, khusus untuk persoalan korupsi, saya melihat bahwa ini memang butuh pembicaraan yang mendalam, dua arah, antara para kepala daerah dengan presiden, tidak satu arah gitu ya. Selain kalau satu arah kan mungkin hanya pidato mengingatkan ya, tapi yang lebih penting lagi adalah aspirasi daerah itu juga perlu didengar oleh pemerintah pusat. Bagaimana daerah itu punya usulan agar korupsi itu bisa ditekan. Salah satu yang selama ini dikeluhkan Mas Premana adalah para pejabat di daerah itu mengeluh menjadi sapi perah bagi para aparat gitu ya. Nah, ini juga aparat itu kan berada di bawah presiden, Mas Premana. Kenapa? Karena dia kan instansi vertikal. Nah, ini juga menjadi gitu isu ya, yang harusnya dapat dibahas gitu ya. Kalau kita dengarkan kemarin misalnya di persidangan korupsi Sumatera Utara itu ada informasi setoran-setoran dari pemborong kepada aparat penegak hukum. Nah, ini kan juga artinya pagar makan tanaman, Mas Premana. Jadi soal pengawasan, tadi kita bahas soal pengawasan internal ya, bahwa APID itu tidak efektif. Ternyata selain persoalan APID itu tidak efektif, ada persoalan lain yang menyebabkan kepala daerah, para penyelenggara negara di tingkat daerah itu mendapatkan banyak beban. Salah satunya adalah permintaan-permintaan yang tidak resmi dari para penegak hukum. Untuk apa? Untuk mengamankan mereka. Mereka diancam akan dikriminalisasi, akan mendapatkan masalah ketika mereka tidak memberikan setoran. Nah, ini hal-hal yang seperti ini juga harusnya dapat dibahas gitu ya di dalam pertemuan dengan kepala negara, agar dapat dicarikan solusinya. Bagaimana agar daerah itu bisa bebas dari korupsi. Dua arah dari Pak Prabowo menyampaikan, dari kepala daerah kasih feedback juga. Tapi apakah cukup? Itu ya, jadi kepala daerah juga punya pelindungan. Misalnya si kepala daerah ini emang udah baik nih ya, menjalankan kewajibannya udah bagus gitu. Nah, kepala daerah ini harus juga dilindungi gitu. Kalau misalnya mereka diintimidasi, diperas sama oknum-oknum aparat penegak hukum gitu ya, misalnya seperti itu, juga harus ada sistemnya, sehingga nggak cuma si kepala daerah ini jadi bulan-bulanan dari ini ya, kekuasaan yang lebih tinggi atau kekuasaan untuk memeriksa dirinya gitu. Jadi emang dua arah gitu, nggak cuma mereka mengatur, tapi juga dilindungi ketika mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya bayangin kalau misalnya orang-orang baik gitu yang harusnya udah bekerja dengan bagus tapi tidak dilindungi, itu mungkin akan terpengaruh oleh sistem, dan akhirnya mereka akan terpengaruhi dan melakukan korupsi misalnya, atau melakukan kejahatan lainnya gitu, gara-gara nggak cuma masalah sistemnya, tapi mereka terpaksa gitu untuk melakukan hal tersebut gara-gara diintimidasi oleh aparat-aparat penegak hukum yang korup juga gitu ya. Jadi sistemnya harus diperbaiki secara menyeluruh. Apakah nggak perlu dengan ancaman ataupun misalnya konsekuensi yang ekstrim gitu, agar mereka ya nggak berani lagi untuk melakukan korupsi? Ya, tentu harusnya ya, harus ada perencanaan ya, perencanaan yang real, yang nyata gitu ya. Diskusi itu harus dituangkan dalam rencana aksi. Itu harus dituangkan misalnya dalam satu komitmen bersama gitu ya. Bagaimana untuk memperbaiki pengawasan oleh APID, bagaimana mengefektifkan pengawasan oleh DPRD, bagaimana mengefektifkan pengawasan oleh BPK dan BPKP. Terus yang kedua tadi juga soal ancaman. Ya, saya pikir hal-hal seperti itu juga masih perlu ya, karena tidak menutup kemungkinan mau sebaik apapun sistemnya, masih aja ada orang-orang yang memang berniat jahat untuk mengambil kekayaan, mengambil kesempatan setiap mereka memiliki kekuasaan. Sehingga ancaman dari kepala negara menurut saya juga perlu gitu ya. Ancamannya cukup normatif gitu ya, bahwa jangan main-main gitu ya. Bagi para kepala daerah yang masih main-main dengan korupsi, mereka akan menerima akibatnya, akan menerima konsekuensinya. Mereka akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Saya pikir itu sudah cukup gitu ya. Kalau mereka memang benar-benar beretikat baik, saya pikir sudah selalu diingatkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pemerintah pusat, itu seharusnya sudah cukup. Tetapi kan sekadar diingatkan, sekadar diancam, tanpa mengubah sistemnya, tanpa memperbaiki akar masalahnya, itu juga tidak akan menghilangkan korupsinya, Mas Premana. Jadi saya pikir memang
perlu perencanaan, perlu perubahan sistem, perlu perbaikan sistem, sehingga nantinya mulai dari aspek sistemnya diperbaiki, aspek perilakunya juga diperbaiki, gitu ya, sehingga bisa menutup kemungkinan korupsi itu mulai dari faktor-faktor yang menyebabkan korupsi sampai kemudian hal-hal eksternal yang mendorong kemudian para kepala daerah itu melakukan korupsi. Mas Bagaimana? Perbaikan sistem dan juga mencari akar masalahnya. Ini nanti kita akan tanyakan lagi ke Mas Zainur seperti apa detailnya yang sebaiknya dilakukan pemerintah. Tapi jangan beranjak dulu saudara, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. News Kompas TV, saudara, masih dari acara Rakornas 2026 di Sentul International Convention Center, di mana hari ini seluruh kepala daerah dari berbagai daerah di Indonesia hadir dan juga akan nanti menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Kita akan kembali bahas soal Rakornas ini, saudara. Masih bergabung bersama kami, Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Mas Zainur, kita lanjutkan lagi tadi soal bagaimana memberantas korupsi kalau pengawasannya saja ini kan masih sedih gitu ya kalau kita melihatnya ya. Internalnya nggak bisa, kemudian yang eksternal juga kok sampai sekarang kita nggak lihat hasilnya gitu. Nah, kalau tadi disebutkan sistem dan juga akar masalahnya harus kita identifikasi. Sebenarnya apa yang perlu kita perbaiki, sistemnya harusnya seperti apa supaya tadi si korupsi ini tidak terulang lagi, Mas? Ya, yang pertama, apa sih yang menyebabkan para kepala daerah ini melakukan korupsi? Tentu ada faktor pendorong internal, ada faktor eksternal. Faktor pendorong internal barangkali adalah ingin memupuk kekayaan dengan cepat untuk berkontestasi di kesempatan berikutnya, apakah itu pemilu kada atau naik kelas misalnya mengikuti kontestasi untuk DPR RI misalnya bagi para mantan kepala daerah. Tetapi juga ada faktor eksternal yaitu politik biaya tinggi. Ini kan yang selalu kita bahas bahwa untuk menjadi seorang calon kepala daerah itu butuh biaya puluhan miliar rupiah, bahkan untuk level bupati wali kota informasinya itu bisa sampai level 30 dan sampai 50 miliar. Artinya kalau hanya mengandalkan gaji sah, penghasilan yang diperoleh dari pemerintahan daerah itu tidak akan cukup untuk bisa menutup biaya politiknya gitu ya. Nah, kemudian mereka dari mana menutup biaya politik itu? Yang pertama tentu adalah dari para bohir ya, biasa dikatakan sebagai para pemodal. Yang kedua adalah menutup dari korupsi gitu ya, menjual paket-paket pengadaan barang dan jasa, menjual perizinan, kemudian juga menjual posisi-posisi jabatan di pemerintahan daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian politik kita seperti ini sangat tinggi biayanya? Ya, jadi kayak berhubungan sama uang, harusnya jabatan itu tuh mengabdi kepada negara. Sekarang tuh benturan kepentingannya sangat besar sama tadi ya investor-investor yang sudah menitipkan uang tadi, yang misalnya untuk uang kampanye, uang untuk duduk di sana lah, untuk duduk di jabatan tersebut. Makanya untuk mengganti ataupun membayar investasi tersebut, itu orang tuh menyerahkan tadi ya kewajiban ataupun posisi-posisi yang penting itu kepada orang yang sudah membayar. Kan sekarang jadi bukannya mengabdi tapi malah tanggung jawabnya itu ke para investor tadi, bukannya ke rakyat gitu ya, tapi malah ke orang yang sudah membayar posisi tadi. Ya itu jadi masalah gitu ya. Jadi nggak murni gitu ya mengabdi kepada negara, tapi mengabdi kepada para investor tadi gitu kan. Kalau para investor ya pasti ingin mencari keuntungan di sana. Kalau udah tanggung jawabnya ke investor gitu ya, pasti rakyat yang bakal dikorbankan dari keputusan tadi. Ya, jadi itulah yang jadi masalah. Jangan sampai politik ataupun posisi kekuasaan itu dikuasai oleh orang-orang yang punya uang saja. Nanti kalau orang-orang baik yang punya apa ya kompetensi tinggi gitu ya, yang berbakat itu mungkin nggak bisa masuk ke negara. Ya tadi masalah uang itu nggak ada gitu. Itu yang menghambat politik kita di Indonesia ini juga ya. Jadi harus diperbaiki tuh dari sistem pemilihannya dan pencalonannya, bagaimana supaya si calon-calon ini itu memiliki kualitas dari internal yang kuat, pendirian yang kuat, dan mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, yang pertama adalah mahalnya kandidasi buying, mencalonkan diri lewat parpol. Yang kedua adalah vote buying, membeli suara pemilih. Nah, maka untuk mengatasi ini itu dua hal. Yang pertama memberantas kandidasi buying oleh parpol. Nah, ini butuh pembenahan oleh parpol. Nah, parpol tidak mau berbenah. Oleh karena itu butuh pembenahan dari negara terhadap parpol yang disebut sebagai demokratisasi internal parpol dengan reformasi sistem kepartean, yaitu pencalonan kepala daerah itu harus melalui pencalonan internal di masing-masing parpolnya, tidak melalui jual beli raw. Yang kedua adalah pemberantasan vote buying. Ya, bagi para calon kepala daerah yang melakukan serangan fajar, menyuap calon pemilih itu harus didiskualifikasi. Nah, yang seperti ini harus dilakukan perbaikan di dalam undang-undang pemilu kada, di dalam undang-undang kepartean, yang itu membutuhkan komitmen bersama ya antara elit-elit di tingkat lokal, para kepala daerah ini juga dengan elit-elit nasional, khususnya dari pemerintah. Ini kan para kepala daerah yang dikumpulkan oleh presiden ini kan sebenarnya mereka calon-calon orang yang pakai baju oranye ke depan. Kalau kemudian sistemnya tidak diubah, ini hanya soal, orang mengatakan hanya soal urut kacang atau soal sial saja gitu. Sebenarnya praktik korupsi yang dilakukan oleh banyak sekali kepala daerah. Ada 1-2 yang sial kena OTT gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak perbaiki dari sisi sistemnya, tidak memurahkan pemilihan kepala daerah, selama itu pula korupsinya tidak akan hilang. Jadi memang butuh sekali perubahan sistem politik kita agar pemilu kada itu bisa murah. Yang ketiga butuh ya. Jadi kayak saking mahalnya tadi ya masalah politik kita untuk duduk di jabatan tersebut tuh mahal banget. Jadi orang yang udah duduk juga ingin balik modal juga ya, ingin membayar investor ataupun para orang yang udah ngebayar
dia gitu untuk masalah kampanyenya dan sebagainya gitu. Jadi karena ingin balik modal, ya cara paling cepat ya dengan korupsi. Karena kalau dengan cara yang halal, cara yang legal lah dengan gajinya itu pasti nggak bakal cukup untuk membayar jabatan tersebut. Makanya kan menggunakan berbagai cara untuk melunasi hal-hal yang berhubungan dengan investor tadi yang sudah membayarkan uang yang begitu besar ya sampai mungkin miliaran gitu ya, itu yang harus dibayar sama orang yang sudah duduk di jabatan tersebut. Nah, jadi nggak bebas tuh ya, dari awal masuknya sulit, ketika duduk itu mendapatkan tanggung jawab yang besar juga untuk membayar kayak balas budi gitu ya kepada para investornya ya. Jadi mendapatkan tekanan tuh ya dari luar dan dalam gitu ya. Kalau dari dalamnya kan masalah pribadinya, tapi dari luar juga ada orang-orang yang sudah membantunya masuk ke jabatan tersebut gitu ya. Dan kampanye itu harus diatur sedemikian rupa agar tidak berbasis kepada misalnya hura-hura, ya sekadar mengumpulkan massa tanpa ada dialog yang bermutu tentang visi misi dari para calon gitu ya. Juga perlunya bantuan dari pemerintah untuk pendanaan kampanye terhadap pemilihan kepala daerah ini. Sehingga saya pikir ini memang dari sisi sistem politiknya butuh ada diskusi antara daerah dengan pusat. Yang kedua yang tadi soal pengawasan. DPRD selama ini alih-alih menjadi pengawas yang efektif, mereka dalam berbagai kasus korupsi justru menjadi bagian dari masalah korupsi. Mereka meminta jatah proyek kepada kepala daerah, mereka menjual paket pokir ya, pokok pikiran ya, yang menjadi hak anggota dewan itu dijual kepada para penyedia barang dan jasa dengan imbal balik sekian persen. Jadi alih-alih mereka menjadi pengawas yang efektif, mereka menjadi bagian dari persoalan korupsi di daerah. Ada banyak kasus juga para anggota DPRD itu minta persentase ketika akan disahkannya RAPBD. Kalau tidak dikasih sejumlah uang, mereka tidak mau menyetujui RAPBD sehingga kemudian pembangunan di daerah terhambat. Sehingga ini butuh solusi bagaimana untuk memperbaiki DPRD kita juga. Nah ini jadi memang banyak sekali yang harus diperbaiki. Ketika minta persenan itu yang menjadi masalah. Yang harusnya budgetnya segini, harusnya ya murah gitu. Terus di markup, ditingkatkan harganya untuk ngebayar para pejabat-pejabat tadi gitu. Kalau misalnya nggak dibayar ya nanti proyeknya jadi terhambat, proyeknya jadi macet dan sebagainya. Jadi ini jadi masalahnya itu bukan hanya dari kepala daerahnya, tapi dari aparat-aparat juga yang menetapkan tadi ya dana-dana tersebut. Ya kalau misalnya mereka nggak dikasih bagian, mereka jadi males kerjanya, jadi lama kerjanya. Itu juga harus ditindak. Jadi sistemnya emang harus diubah gitu ya secara keseluruhan gitu, nggak cuma dari kepala daerahnya gitu ya, tapi dari yang berhubungan kayak atasannya dan sebagainya, supaya bisa lancar ini ya birokrasi di Indonesia ini gitu. Jadi nggak macet di tengah jalan dan menyebabkan korupsi itu terjadi di mana-mana. Pemerintahan daerah kita kalau memang Indonesia mau sungguh-sungguh memberantas korupsi tidak hanya di tingkat pusat tetapi juga di tingkat daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan sekarang kemudian melenceng menjadi problem ketika daerah itu penuh dengan kasus korupsi baik oleh kepala daerahnya maupun oleh DPRD. Mas Tremana? Gitu ya. Jadi fungsi dari penyerahan jabatan gitu, jabatan ini kan nggak terpusat sekarang tapi tersebar di berbagai daerah. Itu kan diharapkan ketika disebarkan itu daerah masing-masing itu bisa mengembangkan wilayahnya masing-masing itu jadi lebih efektif. Jadi kayak misalnya satu desa nih, desa diserahkan bagaimana untuk ngurus desanya sendiri. Jadi kan si kepala desa ini tahu bagaimana cara mempercepat ekonominya, memperbaiki kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang itu malah korupsi di berbagai tingkat, di bagian desa iya ada, di camatnya ada, di bupatinya, di gubernurnya, wali kota dan sebagainya, itu terjadi korupsi di mana-mana. Jadi sistem yang bagus ketika tidak diawasi dengan baik juga itu akan terjadi masalah juga. Kalau misalnya kemarin gitu ya yang dulu kan terpusat gitu. Nah, itu terpusat itu korupsi terjadi di pusatnya. Jadi banyak ini ya orang-orang yang bermain di sana. Tapi karena sekarang sudah disebarkan, ya korupsinya menyebar juga di berbagai daerah yang memiliki kekuasaan gitu ya. Jadi sekarang di segala tingkat itu terdapat korupsi. Ya mungkin korupsinya tadi ya kecil-kecilan, tapi ketika dikumpulkan itu menjadi jumlah yang sangat besar. Itu bisa kerugian negara itu bisa sampai ratusan miliar sampai ke triliunan gitu ya. Itu per tahunnya kalau kita hitung gitu, dikumpulkan kasusnya, dan itulah kerugian negara gitu ya. Bahas kembali nih Mas Zainur, intinya semuanya adalah modal dan modal, entah mau balik modal atau ngumpulin modal. Tapi kita nanti akan bahas kembali Mas Zainur bagaimana sih sebenarnya solusi cepatnya. Kalau ini kan kita ngomongin solusi yang agak rumit, agak panjang gitu ya. Kita akan kembali usai jeda saudara. Masih gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari masalah korupsi yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi harapannya kita tuh kepala daerah itu mengembangkan daerah sendiri, mempercepat misalnya perbaikan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan sebagainya, itu
diharapkan kan dipercepat gara-gara sudah diserahkan nih kewajibannya, kekuasaannya kepada para daerahnya untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Tapi bukannya mengembangkan daerahnya masing-masing, ya akhirnya malah korupsi di daerahnya masing-masing, dan inilah yang menyebabkan masalah itu bukannya mengecil tapi malah meluas kemana-mana, dan ini yang merugikan negara gitu, yang harusnya negara kaya tapi kekayaannya tidak mampu dikembalikan kepada rakyatnya sendiri gitu ya. Itu sangat kasihan sekali ya, Indonesia negara yang kaya tapi tidak mampu menikmati kekayaan tersebut ya. Jadi rakyatnya yang banyak yang tertindas gara-gara para pejabatnya atau para pemangku kekuasaannya itu tidak memikirkan bagaimana kondisi rakyatnya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau yang tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.